Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahana Laini Ronia. Saya dari kantor SUG. Saya akan menjelaskan materi tentang pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis adalah pembelahan yang sel anakannya bersifat sama dengan induknya. Pembelahan ini adalah pembelahan yang awalnya dari satu sel menjadi dua sel. Pembelahan ini biasanya juga disebut sebagai pembelahan replikasi. Kenapa dinamakan replikasi? Karena sifat dari sel anakan yaitu sama dengan sel induknya. Tujuan dari pembelahan mitosis ini adalah untuk memperbanyak sel. Kenapa memperbanyak sel? Karena yang pertama yaitu untuk pertumbuhan. Contohnya, kenapa kita bisa bertambah tinggi? Itu karena sel-sel dalam tubuh kita itu memperbanyak diri dengan melakukan pembelahan mitosis ini. Jadi kita bisa bertambah tinggi karena terjadinya pembelahan sel mitosis. Yang kedua, untuk memperbaiki kerusakan. Kenapa? Karena sel itu nggak hidup untuk selamanya. Sel itu akan mati pada waktunya. Jadi sebelum dia mati, dia melakukan pembelahan sel mitosis itu untuk memperbanyak dirinya terlebih dahulu sebelum mati. Prinsip dari pembelahan mitosis ini yaitu sifat sel induk sama dengan sel anaknya. Berarti kalau misalkan sel induknya itu bersifat diploid atau 2N, maka anaknya pun akan bersifat diploid atau 2N juga. Sebelum masuk ke pembelahan mitosis, sel mengalami fase persiapan atau yang dinamakan interfase. Nah, untuk melihat fase interfase tersebut, kita akan mempelajari terlebih dahulu yaitu siklus sel. Di dalam siklus sel atau siklus hidup sel terjadi fase interfase. Nah, pada fase interfase ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada G1, ada fase S, sama ada G2. Pada fase G1 atau biasa disebut dengan pertumbuhan 1, pada fase ini terjadi penambahan sitoplasma dan juga pembentukan organel-organel sel. Pada fase S atau biasa disebut dengan sintesis, pada fase ini terjadi replikasi DNA, yaitu pembentukan DNA atau biasa disebut dengan mencetak ulang DNA. Nah, pembelahan mitosis tadi kan prinsipnya yaitu pembelahan replikasi, maka di sintesis ini dia mereplikasikan DNA-nya agar sama. Pada fase G2 atau pertumbuhan 2, di sini terjadi pembentukan organel-organel yang belum terbentuk pada fase G1. Jadi fase G2 ini dia melengkapi organel-organel yang belum terbentuk pada di pertumbuhan 1 tadi. Nah, setelah kita mempelajari fase interfase atau persiapan, maka kita akan langsung mempelajari ke pembelahan mitosis tersebut. Ini adalah fase-fase dari pembelahan mitosis yang akan kita pelajari lebih lengkap satu persatu setiap fase. Jadi di sini saya akan menjelaskan fase-fase pada pembelahan mitosis. Yang pertama yaitu fase profase. Pada fase ini sel induk awal berupa 2N. Nah, benang-benang kromatin di sini dia menebal membentuk kromosom. Ini disebut kromosom.
dan kromosom bergabung menjadi kromatid. Ini dinamakan kromatid. Pada fase ini, sentrosom membelah menjadi dua, dan yang satu dia menuju ke arah kutub yang berlawanan, jadi dia menuju ke arah sini. Pada fase ini juga inti sel mulai menghilang. Ini disebut dengan membran plasma atau inti sel. Pada fase ini dia mulai menghilang. Setelah melalui fase profase, fase yang kedua yaitu fase metafase. Pada fase ini, kromatid berjajar di bidang pembelahan atau bidang ekuator. Sentrosom sudah mulai berada di kutubnya masing-masing, dan pada kedua sentrosom ini dihubungkan dengan yang namanya benang spindle. Setelah melalui fase metafase, fase yang ketiga yaitu anafase. Pada fase ini terjadi karyokinesis. Apa itu karyokinesis? Karyokinesis adalah pembelahan inti. Kromatid yang tadinya ini sama ini gabung, dia membelah di bagian sentromernya, atau di sininya dia membelah. Dan ciri khas dari anafase yaitu kromosom ini sudah mulai berjalan menuju kutub yang berlawanan ke arah sentrosom masing-masing. Ada yang ke sini dan ada yang ke sini. Nah, ini adalah tahap akhir dari pembelahan mitosis ini, yaitu fase telofase. Pada fase ini, inti sel mulai terbentuk. Jadi tadi yang asalnya satu sel menjadi dua sel seperti ini. Sentriol sudah menjadi sentromer, dan juga membran plasma sudah ada lagi. Pada fase ini terjadi sitokinesis, yaitu pembelahan sel. Diawali dengan invaginasi atau pelepukan ke dalam pada sini, atau sel plate, pelepukan keluar apabila pada sel tumbuhan. Nah, hasil akhir dari mitosis atau proses telofase ini yaitu dua sel anakan yang memiliki kromosom 2M, yang berarti kromosom ini sama dengan induknya. Nah, ini adalah cara cepat untuk menghafal fase-fase pada pembelahan mitosis, yaitu promeat. Apa itu promeat? Pro yang berarti profase, me yang berarti metafase, a yang berarti anafase, dan t yang berarti telofase. Promeat, profase, metafase, anafase, dan telofase. Nah, jadi kita akan mempelajari contoh-contoh soal dari pembelahan mitosis ini. Yang pertama ini diketahui ada tahapan 1, 2, 3, 4. Urutan tahapan-tahapan pembelahan mitosis yang tepat adalah, nah pada fase nomor 1 ini sudah mulai terbentuk dua sel, berarti otomatis ini pasti di akhir. Yang kedua ini sudah terjadi lekukan, biasanya terjadi pada tahap telofase juga. Ini kromosom sudah mulai menjauh dari ekuator, dan ini kromosom di ekuator. Sesuai gambar ini berarti nomor 1 pasti di akhir, berarti ada jawaban pilihan 3 jawaban, yang ini pasti salah. Terus sedangkan ada 3 pilihan yang menunjukkan nomor 1 ini di nomor akhir, ada 4, 2, 4. Nah, kalau dilihat sebelum dia melakukan sudah menjadi dua sel, pasti dia mengalami pelekukan terlebih dahulu, berarti nomor 2, berarti 1 sama 2. Nah, ini dia. Nah, berarti ini 3, berarti nomor 3, 4, 2, 1. Profase, metafase, anafase, dan telofase. Nah, untuk soal selanjutnya yaitu beberapa peristiwa yang terjadi pada pembelahan sel. Ini adalah peristiwa-peristiwa. Nah, ciri pembelahan mitosis.
mitosis berarti dia pembelahan replikasi. Yang pertama terjadi pada sel somatis. Sel somatis adalah sel tubuh. Berarti ya sel somatis itu melakukan pembelahan dengan mitosis. Berarti nomor 1 benar. Kalau dilihat di pilihan jawaban, nomor 1 ada di A sama B. Berarti C, D, E nggak ada nomor 1-nya, berarti dia pasti salah antara A sama B. Yang kedua, menghasilkan 2 sel anakan yang identik dengan induknya. Ya, ini juga benar karena pembelahan mitosis yaitu pembelahan replikasi di mana hasil anakannya itu 2 dan memiliki sifat yang sama dengan induknya. Yang nomor 3, terjadi peristiwa pindah silang. Bukan. Terjadi pembelahan reduksi. Reduksi itu berarti pengurangan. Bukan. Terbentuknya sinapsis. Jadi yang paling tepat, jawaban yang paling tepat yaitu adalah yang A, nomor 1 dan nomor 2, yaitu mitosis, yaitu terjadi pada sel somatis dan menghasilkan 2 sel anakan yang identik dengan induknya. Nah, itu tadi adalah proses pembelahan mitosis dengan menghasilkan sel anakan yang bersifat diploid atau 2N. Sekian materi dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.